Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama saya mengucapkan Eid Mubarak, taqabbalu minna wa minkum kepada para penyiar dan operator radio Rasil, dan juga kepada para pendengar semuanya yang kami cintai. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan dan merayakan Idul Adha Al-Mubarak. Berita di langit kali ini kita ingin mengambil satu pelajaran saja dari sekian pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang bahwa hidup ini adalah ujian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah, pelajarilah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam ujian. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini, bagaimanapun kedudukannya, laki, perempuan, muda, tua, pasti akan diuji. Coba bayangkan, Ibrahim itu siapa? Dia disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, ayah daripada semua nabi. Namanya disebut 5 kali tiap hari paling tidak. Kemudian keluarganya dipuji. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Allah memilih Adam, nggak pakai keluarganya. Nuh ada keluarganya, tapi ala Ibrahim, keluarga Ibrahim termasuk Ishak, Ismail, Yakub dan sebagainya. Itu kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nggak mau diuji, kita ini siapa? Kemudian juga kita ingat siapa yang mengujinya. Maka disebut Rabbuhu. Allah tidak mengatakan ilahahu, atau khaliquhu. Karena kata-kata Rabbuhu itu artinya yang menguji itu Tuhan yang menciptakan kita, memelihara kita, menjaga kita, mengampuni kita ketika kita berdosa, menerima tobat kita. Kalau kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Kalau kita berdosa, siapa yang memaafkan? Right? Jadi sebetulnya kalau kita memahami itu, bahwa siapa yang menguji kita, ketika ujian datang itu mudah sekali. Right? Itu satu. Yang kedua, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan suatu beban di luar kemampuannya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, bala apa saja, itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau enggak, Allah kasih pada orang lain. Jadi nggak boleh bilang, why me? Kenapa saya, katanya. Karena kamu yang bisa menghandle itu. Kemudian kata-kata kalimat berarti bahwa ujian itu banyak sekali. Di sini saya katakan ada 3 ujian yang pasti semua kita hadapi. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian secara individu, ujian secara sosial, dan ujian secara internasional. Right? Dan ingat, ujian itu pada umumnya untuk meningkatkan tingkat kita. Right? Seorang anak tidak mungkin naik kelas kalau dia tidak lulus ujian kan. Bagaimana dia bisa diterima di tingkat berikutnya kalau nggak lulus ujian. Right? Kalau kita perhatikan, ujian yang pertama yang dihadapi Ibrahim itu bukan main. Dia diuji dengan ayahnya. Ujian besar itu sampai diusir oleh ayahnya kan. Kemudian diuji
ketika dia dilemparkan ke dalam api, ya, dan ujian-ujian diuji ketika dia harus menyembelih anaknya, harus meninggalkan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Dan Ibrahim alhamdulillah ujian seberat itu pun oleh Ibrahim dilalui dengan mudah. Ya, kita kadang-kadang baru diuji dengan hilang sepatu, sendal di masjid, sudah nggak mau ke masjid lagi. Baru diuji bisnis macet, kemudian sudah nggak mau salat lagi. Ya, ingat ya bahwa kalau kita percaya bahwa Allah itu Razak, Allah memberikan rezeki, Allah itu Qadir, Maha Mampu. Jadi segala problematika kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Namun demikian kita sudah berdoa, berusaha, kadang-kadang oleh Allah itu ditangguhkan jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita. Karena di antara pahala yang besar itu menunggu dengan sabar. Kita sakit nih, kita doa sama Allah, baru sebulan disembuhkan oleh Allah SWT. Nah selama sebulan ini bukan main pahalanya itu, kalau kita bersabar. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji dengan keluarganya. Ya, pertama istrinya yang mandul, subhanallah. Sarah itu mandul. Ibrahim bisa aja kawin lagi kan, muda. Orang Ibrahim ganteng, nabi lagi ya. Tapi dia loyal, setia kepada istrinya. Allah. Demikian juga Sarah, dia bersabar. Oleh karena itu ketika Raja Mesir memberikan Hajar kepada Ibrahim, yang menganjurkan untuk mengawin Hajar siapa? Sarah. Dia seorang istri yang setia, yang taat kepada Allah. Dibilang Ibrahim, kau ini seorang nabi. Ya. Dan kamu perlu yang meneruskan risalah Allah nanti. Kalau enggak bagaimana nanti? Kau meninggal nggak ada yang meneruskan. Sudah kawin Hajar, mudah-mudahan dapat anak. Kemudian para pendengar sekalian, terutama keluarga ya, tujuan perkawinan kan sakinah, yang mendapatkan sakinah, ketenangan. Kata-kata sakinah dalam bahasa Arab itu ketenangan setelah adanya sesuatu yang dahsyat, sesuatu masalah yang besar kadang-kadang. Maka orang Arab berkata, sakaratis sajaratu idza habbat rih. Pohon-pohon itu menjadi tenang setelah anginnya hilang. Jadi dia dulu dengan angin dulu, baru tenang. Demikian juga sakaratis safinatu idza dhahabatil alwaj. Ya, kapal itu menjadi tenang setelah ombak itu hilang. Ya. Jadi ujian yang dihadapi oleh suami istri itu besar sekali karena antara keduanya banyak sekali perbedaan. Mereka keduanya lahir di keluarga yang berbeda. Jadi punya hobi, punya interest yang macam-macam. Right? Jadi ketika mereka ingin hidup harmoni, itu harus menghadapi ombak, kadang-kadang angin yang dahsyat. Right? Caranya gimana? Cara keluarnya pelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga. Sehingga punya istri yang macam-macam tabiatnya bisa harmonis dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah kemudian juga Ibrahim alaihissalam itu berhasil dalam membina keluarganya. Meskipun dengan masalah yang dihadapi. Ya, kita ingat ketika dia kembali ke Mekah, ketika akan bangun Ka'bah, gimana reaksi anak yang masih umur 5 tahun, Ismail alaihissalam. Ayah, bolehkah aku membantumu Allah? Oleh karena itu diabadikan dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim ya membangun kembali Ka'bah dan juga Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ya.
Jadi setiap kita pasti akan menghadapi ujian. Ujian secara pribadi, ujian setelah keluarga, ya ujian masyarakat. Nah, kita banyak sekali yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat ini. Nah, apalagi kadang-kadang masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik dan sebagainya. Yang terakhir adalah ujian internasional. Ya, karena seorang muslim ini harus mempunyai kepedulian apa yang terjadi di sekitar kita dan juga di tempat manapun. Ya, ketika ada seorang sakit di Cina, kita harus merasakannya. Ya. Dan sekarang kita melihat apa yang terjadi di Gaza ini. Sudah lebih daripada 38.000 orang meninggal. Dan kebanyakan anak-anak dan perempuan. Ya. Nah, jumlah yang meninggal sekian banyak itu masa belum menggugahkan kita. Ya. Subhanallah. Suatu genosida yang dilihat langsung oleh mata kita, didengar oleh telinga kita yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun demikian, saya ingin mengetengahkan ada di Instagram seorang anak muda Palestina. Subhanallah, lihat nasihat kita. Ya, dia mengatakan kami di sini memang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hanya kami yang mampu menghadapi ujian ini. Allah, diribah dia. Dan ujian yang kamu hadapi, hai kaum muslimin dimanapun kamu berada, itu mungkin tidak sedahsyat yang kami hadapi. Namun demikian, amanat kami, pesan kami, kembalilah kepada Islam. Berpegangan kepada Quran dan Sunnah. Ayat. Ya. Jangan meninggalkan salat, terutama salat subuh. Baktilah kepada kedua orang tuamu. Ayat. Ya, berdakwahlah untuk mengajak orang-orang ke dalam agama dengan dakwah bilhal, dengan menunjukkan keislamannya. Ya. Kemudian selalulah mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat Islam, nikmat sehat, dan sebagainya. Ya. Itu yang kami mohonkan. Karena kalau umat Islam di dunia ini, meskipun tidak mampu untuk membantu kami, saya yakin bahwa kamu semuanya ingin membantu kami. Namun demikian, dengan kamu sekalian kembali kepada Islam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, peduli kepada siapapun yang menderita, ya, dan juga menjaga persatuan, itu bagi kami suatu bantuan yang luar biasa. Allah, ya. Jadi kesimpulannya para pendengar sekalian, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan menghadapi ujian. Right? Orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, ya, itu pasti. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan ujian, ingat siapa yang menguji kita? Rob, ya, yang Tuhan yang menyayangi kita, ya, yang menjaga kita, yang selalu yang semua di tangannya, semua kunci penyelesaian ada di tangannya. Yang kedua, ingat bahwa la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah menguji dengan suatu ujian, itu berarti hanya kita yang mampu. Kalau kita kena. Dengan demikian, maka hidup ini tidak akan penuh dengan stres, distres. Right? Akan tenang kita hidup ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tenang dan mampu dan menerima ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Right? Semua orang yang sukses di dunia maupun di akhirat itu karena mereka bisa sukses ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita sukses menghadapi ujian dunia dan akhirat insyaallah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.